Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur bisa diperjumpakan lagi di salah satu rumah di antara rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pertanda kita dijaga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah ini terus diberikan dan dicurahkan kepada kita di sepanjang kehidupan kita sampai nanti ajal menjemput kita, insya Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan Allah berikan sekaligus taufik untuk bisa kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipantaskan untuk menjadi penduduk surga, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita terus berharap mendapatkan kebaikan dengan dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari semua risalahnya, kemudian dimudahkan di dalam mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Insya Allah pagi ini kita membahas tentang tematik, insya Allah terkait dengan bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, qulu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ini sampai 6 bulan ke depan nih. Berdoa untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal kita di bulan Ramadan, dan kita berharap menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di sepanjang tahun ke depan sehingga kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, insya Allah, insya Allah. Tadi malam jam 9 saya dikabari adik bapak itu meninggal nih. Padahal kemarin waktu Syawal ya sehat-sehat saja, nggak ada ciri-ciri mau meninggal sama sekali, ngobrol biasa. Pun semalam ketika menjelang meninggal ya 5 menit sebelum meninggal masih ngobrol biasa. Tiba-tiba nyesek, dalam jangka waktu hanya sekitar 2 menit sudah meninggal. Jadi sangat tiba-tiba, masih ngobrol. Ya jantung mungkin, jantung 5 tahun yang lalu sudah pernah di ring dia. Beliau itu adiknya bapak. Semoga Allah merahmati beliau dan meluaskan seluruh bagian rahmatnya, dan kuburnya juga diluaskan, insya Allah. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita yang masih sibuk dengan dunia, mudah-mudahan sisa umur menjadi tambahan kebaikan. Alhamdulillah sudah menyelesaikan Ramadan dan Syawal, dan sudah masuk hari Jumat. Kalau hitungan Hijriah kan semalam jam 9 sudah hari Jumat. Jadi insya Allah beliau mendapatkan kebaikan atas wafatnya, mudah-mudahan. Dan di keluarga saya memang begitu, kebanyakan meninggalnya begitu, nggak pakai ancang-ancang. Lagi tidur tahu-tahu meninggal. Mbah, bapaknya beliau ini berarti mbah dulu lagi tidur subuh. Loh kok orang tangi, biasanya witir, rawitir, ya. Ternyata sudah meninggal. Kemudian mamak saya juga habis sholat asar duduk sebentar, habis dahar terus meninggal. Kita tidak tahu akan meninggal dengan cara apa. Mudah-mudahan dengan cara yang baik, insya Allah. Bulan Syawal secara fikih itu adalah bulan peningkatan, gitu. Tetapi faktanya kan penurunan. Faktanya drastis menurun. Padahal seharusnya tarbiyah kita di bulan Ramadan sepanjang 1 bulan itu untuk berbekal di 11 bulan ke depan. Maka betapa beruntungnya orang yang lepas dari Ramadan masih komitmen setidaknya minimal samalah ibadahnya dengan bulan Ramadan. Maksudnya
jumlahnya sholat malamnya ya minimal 11 gitu. Terus sholat duhanya juga kejaga, sedekahnya kejaga, itu luar biasa itu. Berarti dia berhasil gitu, mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Tetapi secara fakta di masyarakat memang kebanyakan itu menurun, bukan meningkat tapi menurun. Assalamualaikum. Jadi kita memahami fakta ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi memang bulan Syawal yang seharusnya bulan meningkat, faktanya adalah menurun. Sekarang pertanyaannya mengapa? Ini yang seharusnya kita teliti. Mengapa kok seperti itu? Kita tahu di bulan Ramadan Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan sahrun mubarak." Telah datang bulan Ramadan kepada panjenengan semua sebagai bulan yang penuh keberkahan. Jadi secara zatnya bulan Ramadan memang penuh keberkahan. Dan kita tahu di sana tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa huliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka, dan ada kalimat wasyufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Berarti di bulan Syawal sudah nggak dibelenggu ya, gitu. Setan sudah dilepas kembali sebagaimana biasanya sebelum Ramadan datang. Artinya potensi bermaksiat atau potensi malas di bulan Syawal itu memang lebih besar gitu. Kita tahu bahwa maksiat itu berangkat dari dua pendorong, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam diri kita sendiri, kita punya nafsu yang di dalam Quran surah Al-Kahfi dikatakan amaratun bisu, bahwa nafsu di dalam diri kita itu cenderung mengajak kepada yang buruk. Illa kecuali ma rahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dirahmati maka di dalam diri kita sendiri berpotensi malas dan lain sebagainya. Nah, di bulan Syawal ini ditambah dengan faktor eksternal yaitu setan. Kita sudah bahas sebagian bahwa setan itu sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa kalau kitanya itu bisa mengendalikan diri. Dia hanya membisikkan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia itu adalah musuh yang sangat nyata. Ya kan? Musuh yang sangat nyata. Ini penegas buat kita bahwa kita itu akan didirect atau dibisik-bisik oleh setan untuk berbuat yang melawan syariat. Nah, ini di bulan Syawal ini sudah dilepas, mereka bebas lagi menggoda kita. Maka kita wajib mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan apa toh yang dia lakukan sehingga kita menjadi malas. Jadi di dalam Quran surah Yusuf itu kan, kalau kita lihat ya di kalimat tentang ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada bapaknya tentang mimpinya, ya kan? Kemudian bapaknya mengatakan, jangan diceritakan ke saudaramu. Nanti kalau menceritakan ke saudaramu bisa jadi nanti setan masuk tuh, menimbulkan iri dengki dan menimbulkan persekongkolan jahat. Nanti katakan inna syaitana lil insani aduwwum. Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh yang sangat nyata. Coba jangan perhatikan, itu tuh saudara ya, saudara loh itu, kakak beradik maksudnya. Kakak beradik saja dibuat oleh setan bertengkar. Bukan bertengkar, memusuhi. Salah satunya memusuhi yang lain, ya kan? Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin dimusuhi oleh saudara yang lain. Bayangkan, sebegitunya setan mengadakan permusuhan, adu domba di antara saudara. Apalagi dengan orang lain kan lebih berpotensi. Rasa sedulure sok cah kaya ngono. Kemarin salah satu jamaah di Gunung Sempuh itu, Pak Pardi yang pernah kesini cerita ke saya. Saudaranya itu mendapatkan dalam tanda kutip musibah, ya musibah keluarga. Punya anak 2
putri-putri udah menikah masing-masingnya qadarullah, Allah takdirkan bercerai di tengah jalan. Kemudian kakaknya ini sudah punya rumah sendiri, yang adiknya belum ikut ibunya. Tiba-tiba kakaknya tuh datang ke rumah ngusir adiknya ini, suruh keluar dari rumah. Sampai sebegitunya ini. Saudara loh ini. Ya nek sedulure 10 ngono. Wong loro. Wong loro yang sangat akur saja dibuat cerah. Maka kita ingat-ingat nih, inna syaitana lil insani aduwwu. Sesungguhnya setan bagi kalian manusia itu adalah musuh yang sangat nyata. Kita tuh dibisik-bisik gitu loh. Dibisik-bisiki sehingga benci dengan saudara, benci dengan orang tua, benci dengan tetangga, subhanallah. Maka kita lihat nih bahwa faktanya sekarang sudah dilepas. Berarti kita menghadapi faktor eksternal kita yang cukup nyata. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nur 21. Ingat ya, kita mempelajari ini untuk tidak menirunya. Ya. Quran surah An-Nur ayat 21. Allah berfirman, dan perhatikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Assalamualaikum, moga Mas Jani. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaiton. Kata Allah, ini perintah berarti. Jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah setan. Ini perintah dari Allah nih. Quran surah An-Nur ayat ke-21. Wa may yatabi, barang siapa yang mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan, fa innahu, di situ berarti setan nggih, ya'muru, dia memerintahkan bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ketika engkau mengikuti langkah-langkah setan, tidak ada lain setan itu mengajak kalian kepada perbuatan keji dan mungkar. Mengerikan nih. Jadi kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, nggak ada yang lain sebenarnya. Apapun bentuknya, ujung-ujungnya adalah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah melanjutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jika bukan karena fadilah dari Allah, karunia dari Allah dan rahmatnya Allah untuk kita, maka kata Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak satupun panjenengan disucikan atau suci dari perbuatan keji dan mungkar. Walakinallaha, akan tetapi Allah yuzaki may yasha, akan menyucikan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Coba jangan perhatikan. Pertama, kita diperintahkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian di bagian kedua dikatakan, barang siapa ngeyel tetap mengikuti langkah-langkah setan, ketahuilah setan itu fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu pasti mengajak kepada dua hal ini. Fahsya itu perbuatan yang lebih cenderung kepada merugikan diri sendiri, dan orang sering menyebutnya sebagai bagian urusan perut ke bawah, perzinahan dan yang semisal itu. Mungkar itu terkait dengan yang merugikan orang lain. Jadi lengkap. Setan itu mengajak kita merugikan diri kita sendiri dan mengajak untuk merugikan orang lain. Korupsi, menipu dan sebagainya itu mungkar. Jadi dua itu. Kalau jenengan mengikuti langkah-langkah setan, pasti jenengan akan terjerembab kepada dua hal ini. Dan inilah yang membuat kita neraka jahanam, menimbulkan dosa-dosa, subhanallah. Kemudian, walau la fadlullah alaikum, jikalau bukan karena fadilah dari Allah, karena dari Allah, warahmatuh dan rahmat dari Allah kepada kita, masyaka minkum min ahadin abada, maka tidak satu pun di antara kalian itu suci. Jenengan tuh nggak bisa mendapatkan keadaan di mana panjenengan tuh nggak berbuat keji dan mungkar kecuali dapat fadilah dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Kalau enggak, pasti kita akan berbuat. Tak terkecuali jenengan siapapun pasti akan punya kecenderungan untuk mendapatkan itu. Walakinallaha, akan tetapi ingatlah, Allah itu yuzaki may yasha, Allah itu menyucikan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kita tahu akan ada orang-orang yang disucikan oleh Allah. Nah sekarang
pertanyaannya, siapa yang dipantaskan untuk disucikan? Nah, ini yang menjadi persoalan kita kan. Kita ingin menjadi orang itu. Walakinallaha yuzaki man yasha. Akan tetapi ketahuilah Allah itu menyucikan orang-orang yang dikehendakinya. Nah, disinilah peran dari effort kita. Kita berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi makanya sering dikatakan barang siapa yang dizalimi, kemudian dia berserah diri kepada Allah, dia bersabar karena dizalimi oleh orang lain, maka dia akan diangkat derajatnya justru. Kadang-kadang kita mengambil peran sendiri, Allah pokeyos, zalimi yo zalimi genti. Padahal bisa jadi itu cara Allah menyucikan dia itu, ya kan? Bisa jadi Allah cara mensucikannya dengan kita dizalimi oleh orang lain atau dirugikan oleh orang lain. Itu kan penderitaan gitu. Dirugiin orang lain kan penderitaan. Tapi kalau kita bersabar, yakin pasti akan diangkat derajatnya. Ini hadis terkait dengan 3 hal sebenarnya. Hadis tadi itu terkait dengan 3 hal, yaitu Rasulullah itu bersumpah terhadap 3 hal. Rasul itu bersumpah atas 3 hal ini. Yang pertama, bahwa siapapun yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, yang ada bertambah hartanya. Sumpah pertama. Sumpah yang kedua, barang siapa yang dizalimi kemudian dia bersabar atas kezaliman orang lain, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang meminta-minta maka langsung diberikan kefakiran kepadanya. Jadi kalau dengan ada perasaan untuk mau meminta, itu langsung Allah beri kefakiran kepada dia. Rasulullah bersumpah atas 3 hal ini. Nah, salah satunya adalah persoalan ketika dizalimi oleh orang lain, maka kita bersabar. Karena bisa jadi itulah cara Allah untuk menyucikan kita. Walakinallaha yuzaki man yasha. Dan tentu saja penyucian dalam bentuk yang sangat banyak turunannya. Nah, sekarang kita berusaha memantaskan diri untuk termasuk orang-orang yang disucikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sebisa mungkin jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa toh langkah-langkah setan? Gitu, katanya kita disuruh jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan itu? Sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkahnya. Ada sekitar 11 ini yang tercatat di dalam beberapa kitab. Yang pertama, setan itu pasti akan mengajak kita kepada kesombongan. Yang pertama. Yang kedua, setan akan mengajak kita kepada hasad. Ini langkah-langkah setan ini. Yang ketiga, setan itu akan menghiasi maksiat menjadi terasa indah. Yang keempat, setan itu sangat suka kalau Bani Adam membuka auratnya. Ini langkah-langkah setan ini. Yang kelima, setan itu sangat suka terhadap orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Irungnya dimancung-mancung kayak alisnya di kerok-kerok, macam-macam, ditato, subhanallah. Kemudian setan itu nomor 6 itu sangat menyukai membalik hukum, halal jadi haram, haram jadi halal di mata kita, subhanallah. Yang ketujuh, nah ini juga penting, setan pasti akan menakuti seseorang dengan kefakiran, pasti. Makanya kita menemui ada orang sugih banget, isi pelit ya ada. Sugih banget kalau kita menghitung, andai kita punya uang sejumlah itu kata ya wis turah-turah. Tapi orang yang bersangkutan sebagai pemilik hartanya bisa jadi mau nolongin orang, mau kasih saudara kandung saja kadang-kadang mikir, oh, anakmu butuh, mau di sekolah piye dan lain sebagainya. Makanya akan dibisikkan rasa takut terhadap kefakiran. Kemudian yang kedelapan, setan itu sangat suka mengadu domba. Kemudian yang ke-9, setan itu suka dengan tabdzir. Tabdzir itu suka mubazir. Perbuatan mubazir itu senang banget setan itu. Makanya di tempat wudu sering ditulis, gunakan air secukupnya, jangan mubazir. Innal mubadzirnya, bahwa sesungguhnya mubazir itu termasuk golongan dari setan. Ini 9 diantaranya. Saya baru mencatat 9. Totalnya ada 11 ini. Kita lihat nih. Yang pertama nih, langkah-langkah setan pertama yang akan diinstal kepada kita di bulan Syawal ini, yang pertama adalah kesombongan.
Apa dalilnya? Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang sering saya baca. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Jadi yang akan ditanam oleh iblis atau setan kepada kita, oh enggak Pak, itu adalah misalnya kesombongan. Sombong secara definisi adalah batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong itu bukan kita pakai Alphard kalau kita mampu, itu bukan. Pakai baju bagus itu bukan. Tetapi kita harus ingat bahwa para sahabat itu dulu punya kebiasaan, walaupun mereka mampu, mereka menjaga dirinya untuk tidak membeli atau membelanjakan hartanya pada hal yang sebenarnya tidak teramat perlu, khawatir menjadi sombong. Nah, zaman sekarang implementasinya janjinya ya mampu wae so toko Alphard, tapi dia beli mungkin cuma Avanza, karena dia khawatir kalau pakai Alphard nanti dia ketika naik jadi sombong. Berpotensi nggak itu? Berpotensi loh itu. Berpotensi loh. Kalau orang pakai yang bagus-bagus banget itu berpotensi sombong. Makanya jangan lihat nih, ada video apa namanya itu, video kecelakaan nih. Itu kebanyakan itu mobil-mobil yang merasa hebat. Saya kemarin melihat terakhir itu Pajero Sport balap-balapan sama Fortuner apa ya, itu jempali itu, dan banyak kejadian seperti itu. Saya lihat sing jempali ini justru mobil Pajero, karena sepertinya kalau sudah pakai itu menjadi merasa gagah dan hebat. Terus jempali yang salah satunya saya lihat tuh ini kemarin nih, tuh kan, subhanallah, itu Pajero ngejar Fortuner itu. Vanessa Angel juga meninggal juga, coba baru waktu itu saya masih ingat betul ya, ini hadiah beli baru dengan bangganya di showroom ya kan, dan tahu-tahu bikin status. Saya sempat baca itu karena menarik statusnya. Di statusnya dikatakan apa? Tahu nggak saya mau kemana? Ternyata mau ke pindah alam, gitu. Subhanallah. Jadi kesombongan. Jadi itu kesombongan. Makanya di zaman Rasulullah itu, walaupun mampu dia nggak beli karena khawatir sombong. Sekali lagi, sombong bukan itu definisinya. Sombong itu bukan jenengan memakai Alphard, bukan itu sebenarnya. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tetapi hal-hal yang mendorong untuk sombong, para sahabat hindari. Memakai Alphard bukan sombong, tetapi memakai Alphard menjadi pendorong jenengan meremehkan orang lain. Ketika jenengan meremehkan orang lain, itulah jenengan sombong. Ya kan, rumong saya pakai Pajero, nggak Avanza digeser-geser. Pak Taufan bilang, digas ngebul. Berpotensi memang. Faktanya memang seperti itu. Kita nggak bisa menghindari manusia. Makanya sering saya katakan kepada para orang tua, jangan anak-anak kita difasilitasi yang berlebihan. Anak kita nggak bisa mengendalikan diri ketika nanti dia difasilitasi serba bagus dibandingkan yang lain, nanti dia akan tertanam kesombongan pasti. Kita yang sudah tua saja kadang-kadang ke bawah, apalagi masih anak-anak. Itulah kadang-kadang keselamatan anak kita justru dengan kekurangan orang tuanya kadang-kadang. Banyak anak orang kaya yang malah nggak karu-karuan. Anaknya wong sing miskin malah kadang-kadang selamat. Itu Al-Baqarah 34. Yang berikutnya Quran surah Shad ayat 75 yang sudah saya bahas sebelumnya. Yaitu apa? Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, ini konfirmasi atau tabayunnya Allah kepada iblis. Walaupun iblis sudah pasti salah, tapi Allah tetap tabayun. Ini pelajaran buat kita, jangan suka nyalahin orang. Jangan langsung salah gitu, kita tabayun dulu lah.
Gusti Allah sing jelas ngerti loh iki iblis pasti keliru saja. Ya iblis, iblis, ngopo to kowe ora gelem sujud karo makhluk yang saya buat dengan tanganku sendiri. Itu kan jelas Allah tahu tuh. Ngapain juga tanya itu? Saja ditanya, makanya pelajaran nih buat kita. Kita juga kalau bisa tabayun lah. Apalagi Mas Denny yang RT itu. Kalau ada warganya kok ketok dianggap salah oleh masyarakat, kita kondisi kenapa tuh? Orang gelem angkat kerigan kerja bakti, kenapa jangan langsung dijat? Ya Allah aja begitu. Kemudian dikatakan astakbarta am kunta minal alim, apakah engkau merasa menyombongkan diri atau kau merasa yang tinggi, golongan yang tinggi sehingga kamu nggak mau? Maka kita tahu jawaban iblis adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia manusia dari tanah. Ngapain saya sujud-sujud sama dia? Wong saya lebih bagus kok. Nah, ini diantara kesombongan itu dari dari nasab. Salah satu yang membuat kita sombong itu adalah apa yang nempel di kita, kedudukan kita, kekayaan kita, termasuk gagah, lebih mantap dan lain sebagainya itu. Itu sangat berpotensi membuat kita jadi sombong, sebagaimana iblis mengatakan, aku dari api kok, dia dari tanah kok, saya kan lebih bagus. Seolah-olah faktanya menjadi benar menurut dia. Aku sugih kok, aku nganggo Pajero Sport kok, aku mau nganggo Kijang Doyok misalnya. Itu berpotensi membuat kita sangat sombong. Dan inilah yang terjadi di keluarga Nabi Muhammad SAW. Ingat nih, Abu Jahal, Abu Lahab itu justru datangnya Islam membuat dia menjadi sangat terhina. Padahal keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Salman Al-Farisi yang orang Persia itu justru diangkat oleh Allah dengan datangnya Islam. Karena apa? Karena nggak menyombongkan diri. Yang satunya merasa Allah lah mlebu Islam karo Bilal, gah nek Bilal metu ngono aku gelem. Kan begitu itu. Saya nggak mau bergabung dengan orang-orang miskin kayak dia. Saya itu kan kedudukannya tinggi, kenapa saya harus masih ikut-ikutan masuk agama yang mereka itu orang-orang miskin juga pada ikut-ikutan? Coba itu. Berarti dia sombong karena nasab. Aku iki lho, bapakku raja, ndek ben. Saiki dudu raja. Makanya juga hati-hati nih. Saya tuh kemarin juga ceramah di keraton nih. Itu hati-hati juga nih yang punya gelar Raden. Ada nggak di sini? Kalau kadang-kadang masih ke bawah-bawah nih. Dan itu kan sekarang dibawa kemana-mana nih. Di Cilacap juga ada Raden loh. Keturunan dari keraton itu ada kan, sudah kemana-mana beranak pinak. Nih. Ada istilah guyon ngaten nggih. Orang kaya itu katanya sampai 7 turunan. Ditanya, kamu turunan ke berapa? Turunan 8. Oh, miskin gue. Ndek ben bapakmu sugih. Ning saiki kadang manusia tuh suka membanggakan seperti itu. Bahkan kadang-kadang sebagian orang kalau kita lagi sukses. Aku ini koncone kaya loh. Merasa bangga itu. Saya itu temannya dia loh. Konco pombu. Wis merasa bangga. Bayangin, kita yang cuma nempel kayak gitu cuma merasa bagaimana yang memiliki itu. Makanya diantara kesombongan itu dari nasab. Dan ini salah satu keburukan. Jangan perlu tahu, salah satu keburukan itu adalah sombong karena nasab. Ingat Rasulullah bersabda, jikalau amalmu tidak cukup, maka nasabmu nggak akan mengejarnya. Maksudnya nasab tuh nggak akan bisa nutupi kekurangan amal, nggak bisa. Makanya jangan membangga-banggakan bahwa kita punya keturunan orang tua yang baik itu tentu saja baik, tapi bukan kemudian serta-merta diwariskan. Shad 75. Sekarang di Al-Hujurat 13, Quran surah Al-Hujurat 13, Allah berfirman, ya ayuhan nas. Ini berlaku untuk semuanya, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa maksudnya. Kemudian ada kalimat waja'alnakum, dan aku jadikan kalian su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nih coba jangan perhatikan. Jelas sekali. Allah itu menciptakan kita dari dua orang ini, Adam dan Hawa. Beranak pinak. Abul Basar yang pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian setelah sampai ke Nabi Nuh hilang semua.
tinggal Nuh dan keturunannya. Maka Abul Basar yang kedua, bapak manusia yang kedua adalah Nuh alaihissalam. Kita tuh semua keturunan Nuh alaihissalam. Karena yang sebelumnya sudah hilang semua, selain yang di kapal itu. Sejarah mencatat seperti itu. Al-Quran mengabarkan seperti itu. Kemudian dijadikan ada 4 nih waktu itu nih. Keturunannya Nuh alaihissalam kan ada 4. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Nah kita tuh gabungan itu. Kita tuh termasuk yang gabungan. Bermacam-macam bentuknya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang macam-macam. Ada yang pinter, orang pinter, ada yang kriwil, ada yang lurus. Dijadikan subawa qabaila. Memang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Nah ini penting. Lita'arafu, kata Allah. Agar kalian itu saling mengenal. Maksudnya bekal dari Allah itu bukan untuk menyombongkan diri. Maksudnya, aku gede, ganteng, bangkoe, cilik, lintis, ireng misalnya. Itu bukan itu ternyata. Tujuannya lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Mengenal itu berarti saling menolong, saling membantu, saling berkasih sayang, gitu loh. Kata Allah, ini kan kalimat yang sangat terkenal. Di ayat ini loh, ini dengan mudah-mudahan ingat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian itu, yang berbangsa-bangsa itu, yang bersuku-suku itu, yang bermacam-macam itu, yang paling bertakwa di antara kalian. Itulah mengapa Bilal bin Rabah yang hitam legam, dia budak-budak, tetapi kemudian dia menjadi sangat mulia. Karena yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan persoalan gantengnya kita, kayanya kita, kedudukannya kita. Yang nempel semua itu memang dari Allah seperti itu. Tetapi ketika kita mendapatkan nikmat dalam bentuk apapun, kemudian kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, itulah kemudian dikatakan menjadi orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sehingga lintasan hati kita merasa lebih dari orang lain saja Allah tahu kan. Subhanallah. Jadi kita harus sadar betul posisi ini. Ini yang akan diwariskan setan kepada kita, yaitu kesombongan. Karena ini kesombongan itu buahnya itu subhanallah, banyaknya luar biasa keburukan. Makanya dikatakan jangan pernah kita memupuk kesombongan walaupun sebesar zarah. Sombong adalah selendangku dalam hadis qudsi. Sombong adalah selendangku kata Allah. Barang siapa yang memakai selendangku, aku lemparkan ke neraka jahanam. Maka jangan pernah kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, serta jangan membuat suasana yang membuat kita berpotensi sombong. Itu tadi contohnya. Nganggo alpat ora popo. Nek tentrem mati nera sombong. Ning sayangi guru-guru nganggo pajero, alwat dan sebagainya kadang-kadang membuat kita sombong, meremehkan orang lain. Jadi sekali lagi di antara perkara jahiliyah adalah menyombongkan diri dengan nasab, al-faqru bil ansab, yaitu sombong dengan nasab. Ibnu Abbas pernah menceritakan kisah yang saya pernah ceritakan juga bahwa dia mengatakan, ala aduluka imra'atin min ahlul jannah, mau aku beritahukan kepadamu tentang seorang wanita yang menjadi penduduk surga. Maka kemudian dikatakan hadihi imra'atun sauda, ini loh ada perempuan, ini loh perempuan yang hitam legam, ini penduduk surga. Apa yang disampaikan? Orang ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu punya penyakit, yaitu penyakitnya ayan. Subhanallah. Saya itu dulu waktu kecil itu suka melihat gitu orang yang kena penyakit ayan, namanya sabar itu namanya. Teman saya itu namanya sabar tapi kena penyakit ayan. Kalau kumat itu kasihan tenan ya. Nah ini kisah ini menyebutkan wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ini usra'u, saya itu kena penyakit ayan ya Rasulullah. Wa ini atakasaf, dan saya kalau kumat itu terlihat auratnya. Ya namanya orang ayan kan prok gitu kan, akhirnya buka-buka. Maka dikatakan fad'ullaha li, ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku. Maunya bin mari maksudnya. Maka kemudian ini jangan tahu nggak, saya kalau bahas hadis ini dengan istri itu nangis gitu. Beneran nih, istri kalau bahas ini udah nangis nih. Dan saya pun kadang-kadang ikut berbesmili sendiri gitu.
Bayangkan orang ini tuh mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya saya itu kena penyakit ayan dan ketika kumat maka terbukalah aurat saya. Ini kan berat sekali nih. Wong wedok ini ayan kemudian terbuka auratnya kan berat. Soal berat maksudnya. Maka Rasulullah mengatakan begini ketika dia minta doa. In syi'ti sobarti. Jikalau kamu mau engkau bersabar walakil jannah. Pasti kamu dapat surga. Artinya apa? Rasulullah nggak doain. Nek kue sabar kalau penyakitmu kue, maka kamu pasti dapat surga. Wa in syi'ti, tapi jika kamu mau da'autullaha an yu'a fi yaki. Tapi jika kamu mau aku doain kepada Allah dan pasti kamu disembuhkan. Maka orang ini menjawab, qalat asbiru, saya sabar ya Rasulullah. Saya pilih sabar. Qalat kemudian dia mengatakan fa ini atakasaf, tetapi saya kan terbuka auratnya. Maka dia katakan fad'ullaha an la atakasaf, supaya saya itu nggak terbuka auratnya ketika kumat. Maka Rasulullah doakan itu. Sehingga setelah itu ketika dia kumat nggak pernah lagi terbuka auratnya. Tapi dia pilih sabar dengan penyakit ayahnya. Berarti dia akan punya penyakit ayah sampai mati. Kenapa istri saya nangis? Cerita misalnya tentang rumah. Kita belum punya rumah sampai hari ini kan. Dia cerita, ya tapi aku boleh tuh berdoa minta rumah. Saya bilang, ya boleh. Mungkin juga dikabul. Ning nek kowe sabar insya Allah surga. Maka dia, ya wis lah. Berapapun lagi kayak gitu. Kadang-kadang begitu nih. Kadang-kadang kita diberi ujian oleh Allah macam-macam, ya kan? Yakin banget kalau kita sabar di atasnya, insya Allah berbuah surga. Karena faktanya orang yang diberi lebih itu sabarnya kurang. Iya enggak? Sabar enggak apa udah itu oke banget misalnya. Bahkan orang bisa kecelakaan pun dia bisa bergayaan merasa aku duitnya oke, kalau kecelakaan rapopo mlebu rumah sakit atau rumah sakit bayar iso kok. Iya enggak? Beda dengan orang yang enggak punya. Ya Allah, ya kecelakaan toh gitu. Harus begini begitu. Saya merasakan ketika amar kecelakaan kan udah mikir malamnya, ya Allah iki kon nyedak ilimulasi to terus kepiye kan gitu. Ada kesadaran maksudnya itu. Ada kesabaran dan kesadaran di situ. Saya berdoa sampai disebut Pak telepon pagi itu saya nggak tidur itu. Saking merasa nggak mampu. Gitu. Nah, apa maksud dari ini? Ini menunjukkan imro'atin sauda, wong ireng. Okay. Jadi jangan orang sombong karena apa yang nempel di dalam dirinya. Ini loh orang hitam begini saja berpotensi masuk surga. Jangan kemudian kita merasa lebih dari orang lain. Li ta'arafu, agar kita saling mengenal. Ini kalau jangan perhatikan faedah hadis tentang imro'atin sauda ini luar biasa banyak. Yang pertama, bolehnya menceritakan kisah orang lain dalam rangka mengambil hikmah dan pelajaran dan untuk dijadikan sebagai teladan. Ini yang sering saya lakukan. Jadi kalau saya ceramah kan jangan perhatikan sering menceritakan kejadian-kejadian nyata yang terjadi di sekitar kita, memang seperti itu. Yang kedua, kewajiban bertanya dan berkonsultasi tentang permasalahan dengan ahlinya. Artinya ini imro'atin sauda ini kan tanya ke Rasulullah kan, bertanya kepada orang yang memang dia ahlinya. Jangan kita sakit tanya kepada dukun, sakit tanya kepada dokter misalnya seperti itu. Di mana wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat. Sakit ayan atau epilepsi merupakan salah satu cobaan dan ujian yang menimpa manusia lazim. Dan ini kalau jangan sabar maka mendapatkan surga. Rasa malu wajib dimiliki oleh seorang wanita yang sudah menjadi barang langka pada zaman sekarang. Dia minta didoakan oleh Allah untuk tidak terbuka auratnya. Sekarang sengaja buka aurat. Bahkan dikatakan modern dengan buka aurat. Orang mengangkat celananya di atas mata kaki dibilang apa? Cingkrang-cingkrang untuk kebanjiran. Orang di mall ngangkat di atas dengkul malah dianggap modern. Coba logikanya. Nggak nyambung loh. Jadi kan sering dengar tuh ala cingkrang-cingkrang ewo di kebanjiran, iya nggak? Tapi yang mengangkat di atas dengkul menang wae. Coba kan stressing kan selalu dipikir, iya nggak? Kewajiban bersabar saat ujian dan cobaan datang. Kemudian anjuran untuk meminta doa kebaikan dari orang lain yang soleh khususnya. Saya kadang-kadang merasa berat hati ketika datang ke beberapa orang dimintai doa itu sebenarnya saya merasa belum cukup, tapi ya berusaha. Masya Allah. Tapi dia masih
rendah hati. Ini mungkin beliau pernah belajar hadis ini. Beliau kalau cerita ke saya itu, saya pernah mendengar hadis begini, Ustadz. Ini benar nggak? Contoh. Dia tanya ke saya, Ustadz, kalau habis maghrib, habis subuh, ada hadis yang menyatakan bahwa tidak berubah posisi duduk sebelum mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu betul nggak Ustaz? Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu saya kira betul, tapi kalau 10 kalinya Ustaz, apakah itu betul? Haruskah 10 kali dan tidak berubah posisi? Aduh, coba. Wong Sugi loh nih. Pertanyaannya mulai-mulai kayak gitu masih ditanya. Artinya dia sangat suka dengan ibadah. Saya jawab, iya memang. Khusus untuk sholat maghrib dan subuh, Rasulullah itu tidak merubah posisi duduknya sampai mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baru kemudian merubah posisi duduknya, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke jamaah. Kemudian melanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Allah. Masya Allah. Coba kita perhatikan orang-orang dengan kebaikan seperti itu, Masya Allah. Sugih, berilmu, sholatnya ngarep terus, ono pembebasan lahan dia yang terdepan, kalau Jumat berkah dia yang paling banyak. Masya Allah, Masya Allah. Dan masih rendah hati, tidak sombong. Nah ini ada pelajaran yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah hasad. Jadi langkah-langkah setan yang akan diwariskan kepada kita itu hasad. Hasad itu kita ingin, secara umum kita ingin nikmat yang ada di orang lain pindah ke kita. Itu hasad normal. Hasad secara bahasa seperti itu. Tapi ketahui, iblis itu nggak begitu, setan itu nggak begitu. Hasadnya tuh parah banget. Hasadnya itu ora popo aku rekoso, sing penting de rekoso. Paham? Jenengan dagang laris, ada orang dagang dengan dagang orang patio laris, ada orang dagang laris. Jenengan kalau hasad umum, mudah-mudahan kayak orang laris, aku sing laris. Kalau iblis enggak, iblis penting de orang laris, perkara laris jora popo. Itu mengerikan kan? Yang penting Bani Adam itu masuk neraka bareng saya. Itu loh. Orang urusan saya nggak ingin menggantikan dia di surga kok. Saya ingin mereka semua akan neraka, dan terbukti sampai hari ini. 9 miliar penduduk bumi, mana yang muslim? Hanya sekitar 1,5 miliar kan sampai hari ini. Berarti yang sisanya ikut iblis lah. Wiwe sih kebagi Islam sing Islam tenanan. Islam sing ora bid'ah. Islam sing lurus. Ini paling berapa persen? Bayangin, kebanyakan manusia akan menjadi temannya setan, temannya iblis di neraka jahanam. Karena itu janjinya. Kata iblis, ya Robbi bima ya Robbi, wahai Robku, dikarenakan karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan ajak itu seluruh keturunan Adam menjadi temanku di neraka jahanam. Dan dibuktikan, terbukti sekarang yang ngaji lebih sedikit ketimbang yang nggak ngaji. Iya nggak? Jenengan yang duduk seperti ini dibandingkan penduduk yang umum di sini, sedikit banget persentasenya, sedikit banget. Karena memang itu janjinya iblis, dan dilakukan tenan, melakukan seluruh upaya agar kita terjerumus kepada fahsya wal munkar. Kebanyakan kita akan kena itu. Allah berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 6. Quran surah Fatir ayat ke-6. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh. Maka dikatakan fattakhiduhu aduwa, maka jadikan atau perlakuan dia sebagai musuh. Perlakuan sebagai musuh ini musuh pripun coba. Jangan kan tidak bersahabat dengannya, bermusuhan dengannya, mengingkarinya. Jadi setan itu buat kita adalah musuh. Maka kata Allah, perlakukan dia sebagai musuh, jangan perlakukan sebagai teman. Kemudian dikatakan sesungguhnya innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya mereka itu, kegiatan mereka itu mengajak jenengan masuk ke neraka yang menyala-nyala apinya. Itu loh, itu. Maka perlakuan dia sebagai musuh, jangan perlakukan sebagai teman. Yang ketiga, setan itu menghiasi maksiat supaya kelihatan indah. Nah ini mengerikan banget. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinna lahum fil ardi wala uqyanahum ajmain. Ya iblis berkata kepada Tuhannya, ya Robku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan
kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Makanya sering saya katakan, nggak ada urusan udah tua, sudah mau mati saja masih berzina. Coba kalau mereka punya belas kasih, Allah wis tua mesak ke melakukan wis kangenan kok kon berzina, nggak usah lah, paling nanti mati sendiri, kan begitu. Tapi nggak begitu. Faktanya begitu banyak orang yang sudah tua berzina, subhanallah, usah mati. Isyarat mati si maksiat, subhanallah. Isyarat mati korupsi. Coba korupsi yang terakhir itu, subhanallah, Lamborghini 17 miliar. La ilaha illallah. Arep gopo. Gopo iki. Mobil koyo ngono kene Indonesia ngenggone ning ndi? Kecuali di Mandalika. Di jalan-jalan umum arep gopo koyo ngono. Coba dengan pikirkan betapa yang namanya setan bisa menghiasi, bisa merubah orang yang nggak perlu menjadi terasa perlu. Saya kadang-kadang melihat kalau orang mobil dimodifikasi ini itu, dikasih ini itu, ngapain coba? Ngapain? Pelek diganti. Saya kadang mikir pelek diganti saja. Sengaja ya, kalau saya punya, saya ambil dikasih itu, diganti-ganti. Opo? Ben opo? Coba. Tapi itu dihiasi. Sesuatu yang nggak perlu itu dihiasi oleh setan. Memang itu hobinya setan itu. Jadi setan itu berjanji akan menghiasi semua kejahatan dengan dilapisikan, bahkan kalimat-kalimat seperti itu. Sering saya katakan dengan albir. Albir bahasa Arab artinya kebajikan. Tapi bir menjadi nama minuman. Angel toli kondo. Ojo nginum sing elek, sing apik piye? Kalau kita orang Arab itu tahu tuh. Ojo ngombe sing elek tapi sing apik. Lho jenenge apik kok kuwi. Jenenge minuman itu apik. Ojo nginum sing elek. Api kayak lo, kan angel ngomongnya biasa coba, iya enggak? Albir itu bahasa Arab artinya apa? Kebajikan. Kebajikan itu di atas khair, di atas kebaikan. Kebajikan, api men. Itu gue nama apa? Nama minuman apa ini? Minuman elek. Coba jangan perhatikan. Sesuatu yang sangat menyesatkan diberi nama apa? Sesuatu yang sangat indah. Bunga. Bunga kan indah. Riba itu jelas haram, tapi namanya apa? Bunga. Subhanallah. Saking setan itu hobinya menghiasi yang buruk supaya terlihat indah di mana manusia. Makanya dulu sering ada istilah di SMS, saya nggak butuh bunga-bungaan darimu, saya butuh bunga bank. Gitu kan dulu? Iya nggak? Bayangin, padahal itu riba, jelas haram. Bayangin, kita dibuat, itu bunga yang merona indah sekali. Subhanallah. Saking apa? Memang di antara hobinya setan adalah menghiasi sesuatu yang buruk, kejahatan menjadi terasa indah di mata manusia. Mengerikan nih. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, karena engkau telah menyesatkan bima aghwaytani, maka sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi ini. Seluruhnya akan dibuat indah oleh dia. Subhanallah. Ya gue mau misalnya contoh, pakai Lamborghini kayak gitu tuh, indahnya apa nih dipikir coba? Coba pakai 17 miliar di jalan, indahnya apanya? Coba. Tapi dibuat indah di mata orang itu sampai rela korupsi, subhanallah. Katanya itu yang ngurus KM 50 gitu. Itu hakimnya. Kalau iya benar, iya berarti memang subhanallah kejahatan itu yang mengerikan gitu. Maunya sak durunge nang akhirat yang dunia wis diketok kayak mengerikan. Dan di antara ini penting banget. Yang ditarget oleh setan pertama persoalan perhiasan ini adalah wanita. Wanita itu begitu keluar dari rumah, kata Rasulullah, dia dari depan setan, dari belakang setan. Ini yang ditarget ini oleh setan. Sehingga banyak orang, bahkan pejabat yang terlihat terhormat, sekarang dituntut gara-gara wanita. Subhanallah. Coba, mengerikan coba. Karena apa? Dari depan setan, dari belakang. Maksudnya apa? Begitu wanita keluar itu langsung gembul itu setan dari belakang, dari depan. Makanya ingat di dalam Quran surah Al-Qasas 24 ketika Allah menyebutkan tentang doanya Musa alaihissalam, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ketika dia bertemu dengan dua orang wanita anaknya Nabi siapa itu Su'aib gitu. Kemudian ketika mau mengantarkan ke rumahnya, memang mau tuh Musa di belakang orang ini, nggak mau. Musa itu, saya di depanmu aja, tunjukkan aja jalan kanan kiri. Maksudnya Musa itu nggak mau di belakang wanita, ekol bokongi. Bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukan hal yang tidak diinginkan. Bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Subhanallah. Orang normal-normal saja biasa, kemudian ada wanita di depannya, bisa jadi loh tumbuh syahwat seketika.
Maka Rasul menyebutkan jikalau suamimu meminta sementara engkau sedang di atas ngurus tungkumu, sedang masak roti misalnya, maka tinggalkan itu, layani suamimu dulu. Ya enggak? Mengerikan fitnah wanita. Maka dikatakan dijadikan terasa indah memang di wanita. Dikatakan tidak ada fitnah, kata Rasul ini, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelah aku yang lebih berbahaya bagi laki-laki minan nisa dibandingkan fitnah wanita. Nek jenengan lagi miskin kok menawa kejaba. Ora gelem wong-wong karo jenengan. Ini jenengan sugih. Ayo miskin wae kadang-kadang begitu. Saya mau sugih. Saya tuh terang sejujurnya saya tuh kaget ya. Ada pejabat di Bandung yang sebenarnya saya pikir orang baik, saya pikir sampai segitunya loh. Sebenarnya sekarang menjadi konsumsi publik di mana-mana dibahas. La ilaha illallah. Isine koyo apa coba. Subhanallah. Kayak ingin nyalon di Jakarta tuh, coba bayangin. Oh subhanallah, ya Allah, mengerikan. Maka betul Rasulullah katakan tidak ada fitnah yang aku tinggalkan sepeninggalku untuk laki-laki dibandingkan fitnah wanita yang lebih mengerikan. Mudah-mudahan semua kita dijaga gitu. Mudah-mudahan semua kita dijaga dari yang seperti itu, mudah-mudahan. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitonin wa tudbiru fi surati syaitonin. Sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk setan, menghadap ke belakang dalam bentuk setan, kata Rasulullah. Kemudian, ini terakhir. Bahkan setan itu menghiasi bab akidah, ini penting. Ada nggak orang menyembah sapi? Ada orang menyembah sapi itu. Sampai hari ini. Orang menyembah kemaluan wanita saja ada sampai hari ini. Ada. Sekelompok orang yang menyembah kemaluan wanita, subhanallah. Menyembah sapi, apa subhatnya? Setan menghiasi. Tuh loh, sapi itu loh. Kasih susu kepada kalian itu ikhlas. Orang kayak ibumu ngasih susu kepada kamu kan karena pengen kamu jadi gede. Nanti kamu kalau sudah gede bisa gantian ngerawat ibumu. Enggak ikhlas dia. Yang lebih ikhlas itu sapi. Akhirnya terjadi nek ngono berarti sapi kaya Tuhan, subhanallah. Menyembah matahari. Coba lihat tanpa matahari apa sih yang kelihatan? Indahnya bunga-bunga kelihatan. Maka matahari itu loh sumber kehidupan. Maka disembahlah matahari. Sebegitunya setan itu menghiasi, subhanallah. Ketika zaman Nabi Sulaiman datang ke sebuah tempat burung hudhud ya. Kemudian datang ke tempatnya Ratu Bilqis, dikabarkan itu loh penduduk di sana menyembah matahari. Subhanallah. Coba, mau pinter kan? Raja, orang cerdas kok. Tapi dibuat seperti itu. Karena matahari bermanfaat, dengan matahari maka tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, manfaatnya sangat banyak sehingga dijadikan Tuhan. Jadi Indonesia juga ada yang masih menyembah Kyai Slamet. Ya enggak? Nyembah apa cari berkah enggak tahu. Ya sejenis itulah. Coba orang minta ke kuburan, coba lewat orang soleh, coba apa subhatnya? Alah kowe iki pemabukan, kowe iki wis salat embung-embungan. Kae lho wong soleh, lewat kae wae. Coba subhatnya. Iku lak ketok bener nggih enggak? Nek kae kan cerak kalau Gusti Allah engko nek kowe karo kae bakalan lebih gampang dikabul. Itu kan subhatnya rasa-rasanya benar itu. Sehingga orang-orang yang pemahamannya belum cukup ya, oh bener ya, mendingan lewat kae wae lah. Akhirnya dia pakai sesajian dan sebagainya itu. Subhanallah. Padahal Allah berfirman, wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sesungguhnya daun jatuh di kegelapan malam, jatuhnya di mana, kapan, detik yang mana, Allah tahu, Allah urus itu. Apalagi kok kita maksudnya bagaimana? Oh, jurasan jaluk orang wong sing soleh-soleh kayak gitu enggak perlu, orang udah mati. Didoakan orang soleh enggak masalah, tapi kalau orang udah mati menjadi syarat, lu wong daun saja diurus sama Allah. Saya mulai kowe. Maksudnya paham nggih? Paham nggih? Dikatakan wa matasqutu min waraqatin illa ya'lam. Ketahuilah Allah itu tahu semua itu. Maka mintalah langsung kepada Allah. Berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, maka aku kabulkan. Nah, ini 3 yang kita bahas pagi ini dari 10 yang bisa kita bahas. Nanti kita tematik insyaallah, nanti kita tetap sambung dengan fikih salat, dengan hadis, dengan yang lain-lain insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih. Moga-moga. Masalah sombong tadi. Nggih. Itu kan yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu satu paket atau salah satu pun dia melakukan itu sudah dikategorikan sombong. Saya contohnya minta. Saya sering ikut kajian Bapak itu. Terus kemudian saya ada teman saya yang dia juga ngaji juga. Terus saya berpikir,
ikut Ustaz Wahid kemana. Nah itu kan tidak meremehkan yang lain, tapi salah satu segi, salah satu kegiatan saya itu ya ikut kajian kan, itu kan baik. Tapi saya tidak bersamaan meremehkan. Kalau itu ya sebenarnya nggak boleh Pak. Sebenarnya nggak boleh. Ini kategori sombong juga. Saya khawatir masuk ke situ. Saya khawatir setan nanti pandu ke situ. Ya, karena ketika kita melihat definisi kalimat sombong adalah yaitu ghamtun nas, meremehkan orang lain. Dalam kasus ini berarti kan meremehkan ustadznya. Ustadznya dianggap malah nggak qualified misalnya seperti itu. Nggih. Khawatirnya seperti itu. Ketika seperti itu kan berarti kita masuk dalam ghamtun nas, sombong. Dan itu dua-duanya tuh bisa berpisah. Melakukan salah satunya udah sombong. Menolak kebenaran dalam satu waktu walaupun jenengan tidak sedang meremehkan orang lain, itu sudah kesombongan. Kebenaran nyata loh, kebenaran yang sudah pasti jelas, bukan subhat, bukan subhat. Kok jenengan tolak? Nah ini sombong. Tapi sekali lagi bukan subhat, karena di zaman sekarang itu kadang-kadang subhat banyak banget. Dianggap benar menurut orang lain kan, tapi ternyata setelah dicek secara dalil nggak ada. Dan banyak kan sekarang, saya itu sering dapat WA, Ustadz ini hadis bukan? Sering banget loh kayak gitu itu. Sering ternyata, dan ditulis HR Muslim, dicek nggak ada. Di WA loh, makanya jangan sekarang itu jangan langsung kalau ada tulisan HR Muslim, HR Bukhari, jangan langsung percaya, dicek dulu. Karena kemarin saya mendapatkan ada sekitar 3, ini kok aneh banget gitu. Kemudian ditanyakan sama jamaah, Ustadz ini hadis bukan Ustadz? Karena tulisannya HR Muslim. Bayangin zaman sekarang itu orang seberani itu berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Kalau kita orang Muslim yang umum kan ketika ada HR Muslim kan kita sudah percaya kan, oh jelas insya Allah sahih kan, dan itu ternyata enggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jikalau orang melakukan ini maka akan mendapatkan ini, HR Muslim, subhanallah. Berani banget gitu. Dia menyebutkan sebuah amalan akan mendapatkan amalan mungkuli amalan iki, padahal itu nggak ada. Saya cek di kitab hadis itu nggak ada sama sekali. Subhanallah. Nah itu mudah-mudahan, jadi bukan itu Pak, maksudnya menolak kebenaran itu bukan berarti ketika ada subhat yang terasa benar kepada kita langsung terima, itu bukan. Kita tetap harus klarifikasi. Tapi kalau udah jelas kebenarannya, kita sudah mengklarifikasi, tapi karena kita punya kepentingan, nek aku nerima kayak itu, saya jadi rugi. Bisa masalah jual beliau, nanti rugi aku nek koyo ngono iki. Nah, maka itu kesombongan. Ngaten nggih Pak nggih. Sampai yang tadi yang 10 kali nggih. Saya melakukan itu gitu. Itu sahih itu Pak. Sahih untuk subuh dan maghrib. Kalau yang lainnya enggak. Jadi subuh. Kemarin malah ada tambahan asar. Ya sebenarnya kalau hadisnya subuh dan maghrib. Ini yang sahih. Subuh dan maghrib. Tidak berubah posisinya, maksudnya apa hikmahnya? Ditanyakan hikmah. Apa hikmahnya tidak berubah posisi? Maksudnya itu kan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk. Itu kan kalimat yang sangat menakjubkan. Maka jangan pisahkan antara sholatmu dengan dunia, makanya ojo dunia disik, makanya nggak berubah posisi. Itu maksudnya itu hikmahnya. Ngaten nggih insyaallah nggih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.